Oke, kita lanjutkan materi TOEIC di chapter 9 modification. Ini halaman 128 ya. You can open your book on page 128. Ya, silahkan dibuka bukunya. Jadi kita berbicara tentang modification. Modification itu ya penerang, penjelas. Sesuatu yang menjelaskan kata benda atau sesuatu yang menjelaskan kata kerja. Sekarang kita berbicara tentang determiner dulu. Determiners itu gunanya untuk menjelaskan kata benda. You can see here numerical determiners ya. Determiners are articles, possessive pronouns, quantifiers, numerical adjectives, and demonstrative adjectives that modifies noun, yang memberi keterangan pada kata benda. Modify noun. Jadi sebenarnya intinya kata benda tapi ada keterangannya. Contoh yang pertama, artikel. Ini adalah contoh artikel. She bought a car with her bonus. Kalau kita lihat pembagian subjek predikatnya, ini she ini subjek, bought ini predikat, a car ini objek, with her bonus ini keterangan. Yang kita fokuskan adalah kata a car. A car ini adalah artikel a. Artikel a plus kata car. Plus noun car. Ya. Selain a ada lagi preposisi atau artikel yang lainnya. A, an, the. Kalau o sama an itu bedanya apa? Bedanya ketika bertemu dengan kata benda yang bunyinya itu diawali dengan huruf vokal atau huruf konsonan ya. Kalau ini a car, ini ya karena keh ya, berarti a car bukan engkar. Tapi gimana kalau saya mengganti dengan kata the car? Sama atau beda? Misalnya saya ganti dengan the car. Nah, ini maknanya berbeda. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya a car sama the car itu apa? Well, she bought the car with her bonus itu maknanya apa ya? Anyone knows, please? Halo teman-teman. Ada yang tahu bedanya apa? The car itu diartikan apa ya, the car? Halo, ada orang tidak? Artinya mobil, Bu. Mobil. Lah, the-nya kenapa the? The sama kan a car and the car sama-sama mobil. Kalau pakai A itu tidak pasti, kalau D itu pasti. Oh ya, tidak pasti dan pasti. Ya. Kalau pakai itu belum pasti bendanya. Tapi kalau the itu sudah pasti. Maksudnya gimana? Kalau pakai A ini diartikan ya dia membeli sebuah mobil dengan bonusnya kan sebuah mobil. Mobil yang dimaksud oleh pembicara itu belum pasti. Tapi kalau sudah the car, dia beli mobil tersebut gitu artinya ya. The itu berarti yang dimaksud sudah pasti. Antara yang ngomong sama yang diajak ngomong tuh mengacu pada mobil yang sama. Mobil itu loh, mobil itu or mobil tersebut ya. Jadi yang the itu namanya adalah definite. Definite karena sudah pasti. Ini definite article.
Yang an itu namanya indefinite. Definite, indefinite. Oke, berikutnya possessive pronoun. My book. Di sini contohnya adalah my book. Sebenarnya ini kalau di buku nyebutnya possessive pronoun sih, saya manut buku ya. Tapi kalau saya biasanya nyebutnya bukan possessive pronoun ini, tapi possessive adjective. Possessive adjective. Kalau pronoun tuh beda. Yang mine, yours, hers, yang pakai ss itu loh. Itu yang namanya pronoun, selalu saya begitu. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah possessive adjective. Jadi contohnya adalah my book was published last week. Bukuku, ini subjek, bukuku. Was published, ini predikat. Last week itu keterangan. Bukuku dipublikasikan minggu lalu. Selain my, ada possessive yang lain lagi. Ada apa istilahnya? Istilahnya adalah pronouns ya. You can browse on internet. Pronouns ya. Pronouns in English. I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu yang possessive adjective itu semuanya masuk ke jenis ini ya. Siapa saja ya, ada my, ada your, berarti ada his, ada her, and so on and so forth. Yang berikutnya adalah quantifier atau bisa dibilang sebagai penggolong. Penjumlah ya. All employees, semua karyawan, itu subject, are required to attend. Itu predikat, tapi predikat utamanya pada kata are required, diminta. Diminta untuk menghadiri. Are required to attend the meeting, ini adalah object. Masalahnya adalah kata all ya. Selain kata all itu penggolong ya. Dan kata all ada lagi, misalnya kata-kata seperti many, much, several, some, begitu ya. And so on and so forth. Kemudian berikutnya adalah numerical adjectives. Jadi adjektif tapi yang mengacu pada penomoran. Itu seperti the first proposal. Kalau kita bedah kalimatnya, the president adalah subject, like predikat, terus the first proposal itu object. Selain kata the first, tentu ada yang lainnya ya. Ya, urutan-urutan itu. Ada the second, ada third, ada seventh, and so on and so forth. Berikutnya adalah demonstrative adjective or kata tunjuk. Ini or itu gitu ya, kata tunjuk. Kalau dekat ini, kalau jauh itu. This option ini. I think we should go with this option. Aku pikir kita harus setuju dengan option ini. I, subject, think, predikat. I, subject lagi, should go, predikat, with this option, dengan option ini. Klausanya ada dua. Sebenarnya di sini tuh ada, di sini ya, ada kata that, tapi udah dihapus. Awalnya ada that-nya di sini, tapi terus dihapus. Bisa seperti itu, bisa. Jadi kalimatnya, klausanya ada berapa? Klausa itu subject verb ya. Klausanya ada dua, ini kalau ditanya. Klausanya ada dua, maksudnya gimana? Maksudnya subject verb, that, subject verb, gini. Susunannya begini, tapi terus that-nya dihapus.
Jadi satu paket subjek verb itu namanya adalah klausa. Oke, this option itu demonstrative adjective untuk yang dekat. Dia punya bentuk jamak yaitu this. Ya, bentuk jamaknya. Jadi kalau optionsnya jamak tentu demonstrative adjektifnya juga harus jamak. Ada lagi yang lainnya yaitu that dan jamaknya adalah those. Okay, if you have any questions, you can raise your hand directly now, or you can write the questions on the chat box, please. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap jelas ya, teman-teman ya. Is it clear? Saya anggap jelas ya, kalau tidak ada yang bertanya ya. So we can go to the next slide. Adjectives berikutnya ya. Adjective itu fungsinya adalah modify nouns, memodifikasi nouns. Adjectives can come before or after a noun. Bisa datang sebelum atau sesudah kata benda, tapi umumnya sebelum. Contohnya Canadian products. Canadian itu adjektif, products adalah kata benda. Jadi Canadian products adalah produk Kanada. So if you want to say produk Kanada, not Canada products, karena Kanada itu kata benda, kita rubah dulu Kanadanya menjadi bentuk adjektiva supaya bisa menerangkan kata produk ya. No more Canadian products are available here. Tidak ada produk Kanada yang tersedia di sini. He took every precaution possible. Every precaution possible. Kata bendanya adalah kata precaution. Pencegahan ya. Dia melakukan semua pencegahan yang mungkin. Itu kira-kira artinya. Precaution possible dan possible adalah adjektif. Adjektif di belakang kata benda. Ya, bisa. Berikutnya, let's pay attention to the note. Adjectives never agree in number with the noun. Maksudnya apa ini? Adjektif itu tidak bisa dijamakkan maksudnya. Jadi kalau kata bendanya jamak, kita pikir itu harusnya jamak gitu ya. Tapi kalau dia jadi adjektif, tidak boleh jamak. Contohnya kata week. Week itu kan setahu kita minggu, kata benda ya. Jadi 3 week itu 3 minggu, 3 weeks gitu kan. Ya, kalau begitu bisa. Misalnya you have 3 weeks to go. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena weeks-nya jadi kata benda. Nah, kalau di weeks yang kalimat contoh ini, weeks-nya itu bukan kata benda. You have 3 weeks. Ini betul. 3 minggu juga. Di sini itu bukan kata benda, tapi di sini adjektif. Kenapa? Karena kata bendanya adalah kata holiday. Ini kata bendanya. Jadi liburan yang 3 minggu. Kata benda yang dia itu jadi adjektiva ya. Jadi kata week ini menerangkan kata holiday. Nah, di sini week-nya tidak boleh jamak. Kenapa? Karena adjektiva tidak boleh jamak. So, 3 weeks holiday ini tidak benar. Tapi meskipun tidak benar, ada ya teman-teman orang yang bahkan native speaker juga ada yang bicaranya itu seperti ini pakai weeks, pakai s gitu. Ada. Tapi itu secara grammar formal tidak benar gitu ya. Yang kalau formal ya, kalau week itu jadi adjektiva ya tidak bisa pakai s, harus tanpa s. Contoh yang berikutnya itu adalah too large fast. Tapi kalau ini too large ini kan asal katanya sudah adjektif ya. Jadi kita mungkin tidak bingung. Tidak akan bilang two largest files, tidak akan ada yang bilang begini karena kata large ini
Memang asalnya itu adjektif, beda sama kata with tadi kan. Begitu kan punya bentuk kata benda juga. Jadi two large ones. Okay. If you have any questions, please you can ask me directly. Berikutnya adalah adverbs or kata keterangan. Adverbs itu tugasnya apa sih? Memodify verbs. Memodify verbs, adjectives, adverbs, prepositional phrase, dan memodify kalimat. Jadi satu kalimat utuh dimodify oleh adverb itu bisa. Contohnya, she writes skillfully. Dia menulis dengan hati-hati. Kata skillfully itu bukan menerangkan she, tapi menerangkan kata writes. Subjek, predikat, keterangan. Berikutnya, ini kita lompatin dulu, kita ke sini dulu. He's an extremely quick thinker. Ini kan pertama-tama itu pertama-tama itu kan a quick thinker dulu ya. A quick thinker. He's a quick thinker. Dia pemikir yang cepat, tapi terus cepatnya itu cepat yang cepat banget gitu ya. Itu jadi he's an extremely quick thinker. Jadi kata quick menerangkan kata thinker. Quick itu adjektiva, menerangkan thinker. Extremely, adverb itu menerangkan kata quick. Jadi yang ekstrim apa? Cepatnya yang ekstrim itu, bukan thinkernya. He worked painfully, slowly. Ini awalnya adalah he worked slowly dulu. Dia bekerja dengan pelan-pelan. Terus pelan-pelannya itu pelan-pelan yang sakit gitu ya. Jadi he worked painfully slowly. Kata painfully menerangkan kata slowly. Sakitnya, pelannya itu pelannya yang kayak pelan orang sakit. Berikutnya, basically, she quit because she was not paid enough. Ini menerangkan satu klausa utuh. Pada dasarnya, dia keluar karena dia tidak dibayar dengan cukup. Kata-kata seperti friendly, costly, deadly, lively, itu ada li-nya ya. Tapi mereka bukan adverb, mereka adjective. Ya kan biasanya itu kalau ada li-nya itu adverb kan biasanya misalnya kata beautiful, adjective kan. Ini terus menjadi adverb, beautifully. Smart menjadi smartly. Ada nggak sih smartly? Kalau saya salah silahkan dikoreksi ya. You can check your dictionary. Fast tambah lay, tidak ada fastly, langsung menjadi fast. Jadi fast itu baik adjektiva maupun adverbnya sama bentuknya ya. Hard juga, hard tambah lay tidak jadi hard lay tapi jadi hard aja. Hard itu bentuk adverbnya. Ada kata hard lay, kita juga kenal kata hard lay, tapi itu artinya bukan dengan keras ya. Itu artinya tuh almost not, hampir tidak. Jadi kata hard lay itu ada artinya, tapi artinya bukan terus adverb dari kata hard itu bukan gitu maksudnya. Oke, kemudian teman-teman kita bisa lihat yang ada di tengah itu linking verb. Ya kan, kita selama ini kita menduga bahwa termasuk apa yang ada di slide ini, bahwa kata yang berada di dekat kata kerja itu harus adverb gitu kan, seperti she writes skillfully. The singer sings beautifully. The dog runs quickly. Jadi setelah kata kerja diikuti adverb. Tapi linking verb itu spesial. Setelah kata kerja ini tidak diikuti oleh adverb, melainkan malah oleh adjektif. Mengapa begitu?
Karena linking verb itu setara dengan to be. He seems tired. Ya. Jadi yang tired itu bukan seems-nya, yang tired itu adalah he-nya ya. Menerangkan he ini. Wait a second. Hello, are you with me everyone? Yes, Miss. Hai. Yes, Oke. Miss. Baik, thank you. He seems tired. Dia kelihatannya capek gitu kan. You sound great. Kamu kedengarannya hebat. I feel bored. Aku merasa bosan. Jadi tidak diikuti adverb tapi malah diikutinya oleh adjective. Karena linking verb itu setara sama to be. Jadi he seems tired. He is tired bisa digantikan dengan to be. I feel bored. I am bored bisa digantikan dengan to be. Oke, berikutnya prepositional phrase. Siapa prepositional phrase ini? Preposisi dan frasa. Frasa yang diawali preposisi. Preposisi plus noun atau noun phrase ya. NP itu noun phrase. Noun phrase itu frasa benda. Kalau satu kata misalnya girl itu kata benda noun, kalau a girl itu sudah jadi noun phrase. Prepositional phrase modify a noun or a verb. Kita lihat contohnya. We always say lunch at a restaurant. At a restaurant diartikan di sebuah restoran gitu kan. At a restaurant near the office. Jadi kata at itu menerangkan diikuti oleh restaurant. Kemudian restoran itu diterangkan lagi oleh frasa prepositional phrase lagi nih, near the office, dekat dengan kantor. Jadi near the office itu miliknya restaurant. At itu preposisi. Jadi preposisi itu ada at, ada near itu juga bisa jadi preposisi, ada in, ada among, ada between, and so on and so forth. Berikutnya adalah please complete the form in pen, dengan pen. Silahkan lengkapi form itu dengan pen. Ya. Question please. Any questions? Hello, are you with me? Hello. Yes. Ya, oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saatnya teman-teman bekerja sama dalam kelompok saling menjelaskan. Diskusi room 1, room 2, room 3. Tolong teman-teman diskusinya pakai suara, jangan pakai chat ya. Atau jangan terus malah di WA. Ini sudah difasilitasi dengan breakout room, tolong digunakan. Tolong berdiskusi dengan suara. Okay, everybody? Do you understand me?
Yes, Miss. Yes, oke, thank you. Diskusinya pakai suara. Jadi kalau teman-temannya, kok kayaknya teman-temannya ini pada nggak mau bersuara ya. Tolong diingatkan teman-temannya. Oke, coba silakan teman-teman diskusikan. Bagaimana teman-teman akan memecahkan masalah yang ada di dalam buku ya. Untuk room 1, silahkan membahas page, latihan itu, page 129. Itu ya, semuanya. Kemudian room 2, itu halaman selanjutnya, page 130 sampai 133 itu room 2 dan 3 gitu maksudnya. 133. Nah, room 2 ini jatahnya adalah mini test nomor 1 sampai 8 ya. 8 ya biasanya ya. Dan text completion nomor 1 sampai 3. Room 3 ruangannya halamannya juga sama dan sisanya room 2. Jadi nomor 9 sampai 15. And text-nya adalah nomor 4 sampai 5. Silahkan untuk membuka handout masing-masing. Kemudian ada, seperti biasanya, ada salah satu yang share screen dan berdiskusi bersama-sama. Oke. Oke, do you understand me? Everybody?